Bagaimana jadinya jika seorang polisi yang merasa berkuasa tiba-tiba harus berhadapan dengan seorang perwira TNI? Bukan dalam medan perang, tapi di sebuah jalanan kecil di Jawa Timur. Simak sampai selesai cerita ini nanti dan jangan lupa tinggalkan pesan di kolom komentar. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Siang itu, matahari bersinar terik di sebuah kota kecil di Jawa Timur. Suasana jalanan cukup lengang, hanya sesekali terdengar suara kendaraan yang melintas. Di sudut jalan, tepat di persimpangan menuju pasar, seorang polisi muda bernama Budi berdiri tegap dengan seragam lengkapnya. Ia baru beberapa bulan bertugas di daerah ini, dan meskipun usianya masih muda, ia merasa telah memiliki kuasa penuh atas jalanan yang dia awasi. Budi bukan tipe polisi yang ramah atau penuh pengertian. Baginya, aturan adalah mutlak. Tapi ada satu hal lagi yang ia pegang erat, kesempatan untuk mendapatkan uang damai dari para pelanggar lalu lintas. Beberapa pengendara yang tidak membawa kelengkapan surat atau tidak memakai helm kerap kali diberi solusi oleh Budi. Jika mereka mau membayar sejumlah uang, mereka bisa pergi tanpa perlu urusan panjang dengan surat tilang. Saat itu, Budi sedang berdiri di tepi jalan dengan kacamata hitamnya, memperhatikan kendaraan yang melintas. Ia menunggu mangsa berikutnya. Hingga akhirnya, matanya menangkap seorang pria tua yang mengendarai sepeda motor tanpa mengenakan helm. Budi segera melangkah ke tengah jalan dan mengangkat tangannya. "Berhenti, Pak!" serunya tegas. Sepeda motor itu melambat, lalu berhenti di hadapan Budi. Pengendaranya adalah seorang kakek tua berusia sekitar 75 tahun, dengan tubuh kurus, kulit coklat yang terbakar matahari, rambut putih, dan wajah yang tampak lelah namun tetap bersahaja. Ia mengenakan kaos putih sederhana, celana panjang hitam, dan peci hitam di kepalanya. Motor yang dikendarainya pun tampak tua, dengan beberapa bagian cat yang mulai pudar dan sedikit berkarat. Kakek itu tersenyum ramah sebelum berbicara. "Ada apa ya, Pak Polisi?" Budi menyilangkan tangannya di dada. "Bapak tahu kenapa saya hentikan?" tanyanya dengan nada arogan. Kakek itu melihat ke sekelilingnya, lalu menyentuh kepalanya. "Oh, saya tidak pakai helmnya, Pak." Budi mengangguk. "Betul. Itu pelanggaran, Pak. Saya harus menilang Bapak." Kakek itu tampak cemas. Ia melirik jam tangan di pergelangannya, lalu menatap Budi dengan wajah memohon. "Maaf, Pak Polisi. Saya benar-benar tidak sengaja. Saya buru-buru mau ke masjid untuk sholat duhur. Biasanya saya selalu pakai helm, tapi tadi saya lupa karena tergesa-gesa," ujarnya dengan suara penuh harap. Budi mendengus pelan. "Aturan tetap aturan, Pak. Bapak tetap saya tilang." Kakek itu menghela napas. "Bisa saya lanjut dulu, Pak? Waktu sholat sudah dekat. Saya janji besok saya tidak lupa lagi." Budi tersenyum miring. "Bisa, Pak, kalau Bapak mau menyelesaikan di tempat." Kakek itu mengernyit. "Maksudnya?" Budi mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan dan berbisik, "Bapak kasih saya uang rokok saja." "Beres. Saya biarkan Bapak jalan." Pak Tarno, nama kakek itu, langsung menggeleng tegas. "Tidak, Pak Polisi. Saya tidak bisa seperti itu." Ekspresi Budi berubah. Ia tak menyangka ada orang yang dengan terang-terangan menolak jalan pintas yang ia tawarkan. "Kalau begitu, saya tahan motor Bapak." "Mana surat-suratnya?" Pak Tarno tampak semakin gelisah. Ia merogoh kantong celananya, lalu terdiam. "Waduh, sepertinya STNK dan SIM saya ketinggalan di rumah," ucapnya lirih. Budi tersenyum puas. "Nah, makin jelas. Tidak pakai helm dan tidak bisa menunjukkan surat-surat kendaraan. Motor ini saya tahan." Pak Tarno menatap Budi dengan penuh harap. "Pak, tolong. Saya benar-benar buru-buru ke masjid. Bisa saya pulang dulu ambil surat-suratnya?"
Budi menyilangkan tangan lagi. Tidak bisa, Pak. Kalau tidak ada STNK dan SIM, motor ini harus saya amankan. Pak Tarno berpikir sejenak, lalu mengangkat wajahnya. Bagaimana kalau surat-suratnya diantar anak saya, Pak Polisi? Budi tersenyum sinis. Boleh saja, Pak. Tapi saya butuhnya sekarang. Kalau memang anak Bapak bisa segera ke sini, saya tunggu. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Pak Tarno mengeluarkan ponsel jadulnya, menekan beberapa tombol, dan menempelkan ponsel itu ke telinganya. Suara Pak Tarno terdengar jelas, "Nak, Bapak kena tilang. Bisa tolong bawakan surat-surat motor ke sini?" Budi berdiri di sampingnya sambil bersedekap. Ia tidak peduli siapa anak kakek itu. Yang jelas, ia merasa sedang menang. Namun, beberapa menit kemudian, suara deru kendaraan besar mendekat dengan kecepatan tinggi. Budi masih berdiri dengan wajah puas, merasa telah menang. Baginya, Pak Tarno hanyalah seorang kakek tua yang tak berdaya, dan tak akan bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, sudah biasa baginya menahan kendaraan warga yang tidak membawa surat-surat. Namun, tiba-tiba terdengar suara deru kendaraan mendekat dengan kecepatan tinggi. Brum! Dari kejauhan, sebuah mobil SUV hitam melaju dengan cepat, diikuti oleh dua sepeda motor besar. Kendaraan itu berhenti tepat di depan lokasi kejadian. Budi mengernyitkan dahi, merasa ada yang aneh. Dari mobil itu, seorang pria berperawakan tegap, mengenakan seragam militer dengan pangkat tinggi, turun dengan langkah mantap. Wajahnya berwibawa, rahangnya tegas, dan tatapannya tajam seperti elang yang mengamati mangsanya. Di belakangnya, beberapa anggota TNI berpakaian dinas ikut turun, berdiri tegap dalam posisi siap. Orang itu berjalan mendekati Pak Tarno dengan penuh hormat. "Bapak nggak apa-apa?" tanyanya dengan suara dalam namun lembut. Pak Tarno tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, Nak. Cuma ditilang karena lupa pakai helm dan surat-surat tertinggal di rumah." Saat itu juga, Budi langsung merasakan darahnya berdesir. Ia mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. "Loh, Bapak ini siapa?" Budi bertanya dengan suara yang agak bergetar. Pria itu menoleh dengan tenang, lalu mengulurkan tangannya. "Saya Herman. Kolonel Herman. Anak dari Bapak Tarno." Budi merasakan tubuhnya seolah membeku. "Kolonel? Anak kakek ini seorang perwira TNI." Beberapa warga yang melihat kejadian itu mulai berbisik-bisik. "Astaga, itu Kolonel Herman. Waduh, Budi bakal kena batunya kali ini. Anaknya tentara toh? Pantas Pak Tarno nggak takut waktu tadi dimintai uang damai." Budi mulai berkeringat. Lututnya melemas. Tadi ia begitu angkuh, tapi sekarang, di hadapan seorang perwira TNI berpangkat kolonel, ia merasa dirinya tak lebih dari seekor semut di hadapan seekor elang. Namun, yang lebih mengejutkan lagi bukanlah kedatangan Kolonel Herman, melainkan sikapnya. Kolonel Herman tidak langsung marah, tidak membentak, dan tidak menunjukkan tanda-tanda ingin membalas dendam. Sebaliknya, ia tetap bersikap tenang dan profesional. "Ini Pak, surat-surat motor Bapak dan SIM-nya." "Mungkin karena buru-buru ke masjid, jadi ketinggalan," ujar Kolonel Herman, sambil menyerahkan dokumen itu kepada Budi. Budi menerima surat itu dengan tangan gemetar. Dalam hatinya, ia berharap Kolonel Herman akan meminta dirinya membatalkan tilang. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. "Kalau memang ada kesalahan lain, silakan diproses sesuai aturan, Pak Polisi," lanjut Kolonel Herman dengan nada serius. Budi terkejut. Ia mengira Herman akan menggunakan pangkatnya untuk membebaskan ayahnya dari tilang. Tapi ternyata tidak. "Bapak saya memang salah, jadi silakan kalau harus ditilang. Saya akan bertanggung jawab," tambah Herman tegas. Budi semakin terpojok. Ia tidak menyangka seorang perwira TNI berpangkat tinggi justru memberikan teladan yang luar biasa. Sementara itu, anggota TNI yang ikut datang juga tampak memperhatikan dengan seksama.
Salah satu dari mereka bahkan berbisik kepada rekannya. Wah, Pak Kolonel benar-benar luar biasa. Dia tetap menghormati aturan meskipun ini soal keluarganya sendiri. Budi sadar bahwa semua mata sedang tertuju padanya. Ia bisa saja membatalkan tilang ini demi menyelamatkan harga dirinya. Tetapi jika ia melakukan itu, reputasinya sebagai polisi akan benar-benar jatuh. Dengan tangan yang sedikit bergetar, ia mengambil buku tilang dan mulai menulis. Suasana menjadi hening. Semua orang menunggu dengan tegang. Pak Tarno tetap tersenyum ramah. Kolonel Herman tetap berdiri tegap. Dan Budi, ia tahu, ini akan menjadi pelajaran terbesar dalam hidupnya. Budi menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Tangannya masih gemetar saat ia menulis surat tilang, bukan karena takut, tetapi karena rasa malu yang luar biasa. Sepanjang karirnya sebagai polisi, ia selalu merasa punya kuasa di jalanan. Ia bisa menentukan siapa yang boleh lewat, siapa yang harus ditilang, bahkan siapa yang bisa bernegosiasi. Namun, kali ini egonya runtuh seketika. Seorang kolonel TNI, anak dari pria tua yang tadi ia perlakukan dengan semena-mena, justru memberikan pelajaran yang luar biasa. Ia melirik Pak Tarno yang tetap tenang. Kakek itu tidak marah, tidak membalas dendam, bahkan tidak mengungkit permintaan uang damai tadi. Setelah selesai menulis, dengan hati-hati Budi menyerahkan surat tilang kepada Kolonel Herman. Ini Pak, surat tilangnya. Suaranya lebih lirih dari sebelumnya. Herman menerimanya dengan anggukan singkat. Terima kasih, Pak Polisi. Kalau begitu, kami akan menyelesaikan tilangnya sesuai prosedur. Budi menelan ludah. Ia benar-benar tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Herman bisa saja membentaknya, menggunakan pangkatnya untuk menekan Budi, bahkan meminta atasan Budi agar ia dihukum. Tapi nyatanya, tidak. Bahkan saat seorang anggota TNI yang ikut datang berbisik, "Pak, kenapa nggak sekalian kasih pelajaran ke polisi ini? Tadi saya lihat sendiri dia minta uang damai ke Bapak Tarno." Kolonel Herman hanya tersenyum tipis dan menjawab dengan tenang, biarkan dia belajar dari kesalahannya. Perkataan itu bagai tamparan keras bagi Budi. Di matanya, Kolonel Herman bukan hanya seorang perwira tinggi, tapi juga seorang anak yang sangat menghormati ayahnya dan tetap menjunjung tinggi kebenaran. Hatinya mulai terasa berat. Ia teringat wajah ayahnya di kampung, seorang pensiunan guru yang selalu mengajarinya untuk berbuat jujur dan adil. Tapi lihatlah dirinya sekarang, seorang polisi yang hampir memeras seorang pria tua hanya karena merasa berkuasa di jalanan. Ia merasa hina. Saat Pak Tarno bersiap untuk pergi, tiba-tiba Budi membuka mulut. "Pak Tarno, maafkan saya." Semua orang menoleh. Pak Tarno menatapnya dengan lembut, lalu tersenyum. "Tidak apa-apa, Nak. Yang penting kamu sudah menyadari kesalahanmu. Semoga ke depan kamu bisa menjadi polisi yang lebih baik." Perkataan itu semakin menghancurkan benteng kesombongan Budi. Ia mengangguk pelan, menatap Pak Tarno dan Kolonel Herman dengan rasa hormat yang baru. "Terima kasih atas pelajarannya, Pak." Kolonel Herman hanya tersenyum sebelum akhirnya berjalan pergi bersama ayahnya. Budi berdiri diam, menyaksikan mereka pergi. Di dalam hatinya, ia tahu, hari ini adalah hari yang mengubah hidupnya. Hari itu, ia kehilangan harga diri, tapi mendapatkan pelajaran tentang kehormatan. Sejak kejadian itu, Budi merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Saat kembali ke kantor polisi, ia duduk termenung di mejanya, memikirkan semua yang telah terjadi. Untuk pertama kalinya dalam karirnya, ia merasa benar-benar malu pada dirinya sendiri. Ia sadar, selama ini ia sering menyalahgunakan wewenang. Baginya, menilang pengendara adalah kesempatan untuk mendapatkan uang tambahan. Tapi pertemuannya dengan Pak Tarno dan Kolonel Herman telah membuka matanya. Kalau seorang perwira tinggi saja tetap menjunjung kejujuran dan taat pada aturan, lalu aku ini siapa sampai merasa punya hak untuk berbuat semena-mena? Malam harinya, Budi pulang lebih awal. Ia memutuskan untuk menelepon ayahnya di kampung,
seorang pensiunan guru yang selalu mengajarkannya nilai-nilai kebaikan sejak kecil. "Pak, maaf kalau selama ini aku sering mengecewakan. Aku baru sadar, jadi polisi itu bukan soal kekuasaan, tapi soal tanggung jawab." Di seberang telepon, suara ayahnya terdengar lembut. "Nak, manusia memang tidak luput dari kesalahan. Yang penting, kamu sadar dan mau berubah. Itu yang membedakan orang baik dari orang yang tersesat." Kata-kata itu menenangkan hati Budi. Esok harinya, saat kembali bertugas di jalanan, ia merasa seperti orang yang berbeda. Budi tidak lagi bersikap arogan, tidak lagi mencari kesempatan untuk meminta uang damai. Sebaliknya, ia mulai bekerja dengan penuh kesadaran bahwa tugasnya adalah melayani dan melindungi masyarakat, bukan menindas mereka. Rekan-rekannya di kantor mulai menyadari perubahan sikapnya. Salah satu dari mereka, Andi, bertanya, "Bud, lo kenapa sekarang berubah? Biasanya paling galak di jalanan, sekarang jadi ramah." Budi hanya tersenyum dan menjawab, "Gue baru belajar, kalau jadi polisi itu bukan buat ditakuti, tapi buat dipercaya." Perubahan sikap Budi lambat laun membuatnya lebih dihormati oleh warga. Banyak pengendara yang awalnya takut padanya, kini merasa lebih nyaman saat dia berjaga di jalan. Suatu hari, ia kembali bertemu dengan Pak Tarno di depan masjid. Kali ini, Pak Tarno mengenakan helm dan membawa surat-surat lengkap. Pak Tarno tersenyum ramah. "Nak Budi, terima kasih ya. Dulu saya sempat kecewa, tapi sekarang saya lihat kamu sudah berubah. Semoga rezekimu makin lancar." Budi tersenyum dan membungkuk hormat. "Terima kasih, Pak. Saya juga banyak belajar dari kejadian waktu itu." Sementara itu, di kejauhan, Kolonel Herman yang kebetulan sedang berada di sana, mengamati dari kejauhan. Ia tersenyum tipis dan bergumam, "Bagus, dia sudah belajar." Hari itu, Budi menyadari satu hal. Menjadi polisi bukan soal seragam atau pangkat, tapi tentang kehormatan dan tanggung jawab. Dan sejak saat itu, ia berjanji akan menjadi polisi yang lebih baik, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk masyarakat yang ia layani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.